Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Halo teman-teman semua, sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya Tian David atau biasa disebut Christian, ingin menceritakan sedikit pengalaman saya duka selama masa pandemi. Teman-teman, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya mendapat kabar dari adik-adik saya di Flores, di Manggarai, tepatnya di Ruteng, bahwa ibu saya berpulang. Lalu saya mulai berpikir dalam situasi keterbatasan ini dan pembatasan, semuanya membutuhkan suatu usaha lebih untuk bisa kembali dan hadir di tengah keluarga untuk terlibat langsung dalam duka atau bersama merasakan duka dan kecemasan adik-adik saya. Hal itu berawal dari tanggal 4. Berita itu muncul mendadak bahwa ibu saya yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya begitu kelihatan sehat, segar, akhirnya mendapat kabar duka itu. Lalu saya bersiap-siap untuk menuju atau kembali ke kampung halaman saya di Ruteng. Namun tidak semudah seperti yang sudah-sudah, bahwa kalau pulang kampung kita tinggal cari tiket, beli tiket, cari yang termurah, cari yang lebih cepat, dan kita langsung jalan. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini. Kita harus mengikuti semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya mengenai aturan perjalanan, mengenai PCR, terus mengenai vaksin. Puji Tuhan, sebelum berita ini saya dengar atau sampai ke saya sudah melakukan vaksin seperti yang dilakukan pemerintah. Dan selanjutnya saya menjalani PCR. Pada saat itu di salah satu rumah sakit di selatan Jakarta, saya melakukan PCR pada pagi hari. Tepatnya pukul 6 saya sudah ke lokasi dan pukul 8 pembukaan PCR dilakukan. Nah, PCR itu lumayan juga harganya, sekitar 900-an lebih. Dan saya PCR dan dijanjikan nanti hasilnya itu akan diberikan pada pukul 18 sorenya. Menanti hasil PCR ini membuat kami harus berhitung soal waktu, berhitung soal tiket dan biaya. Kesimpulan sampai pada bahwa harus ada hasil PCR dulu, baru saya mencari tiket atau menentukan tiket. Konsepnya demikian. Akhirnya secara alami terbentuklah 2 tim. Teman-teman membantu dan mensupport saya. Ada yang membantu saya untuk mengantar ke tempat PCR, ada yang searching untuk mencari tiket pesawat. Nah, tiket pesawat pada saat itu sungguh-sungguh teramat mahal karena keterbatasan penerbangan. Satu daerah tujuan, 1 kali penerbangan. Demikian yang kami bisa dapat, yang saya tangkap waktu itu. Sehari penuh kami harus berharap cemas atas hasil PCR ini. Dan di pukul 18.00 saya dapat email dari salah satu rumah sakit dengan mengirimkan dokumen PCR itu, dan saya dinyatakan negatif. Oleh karena itu saya punya
punya optimisme untuk terus melakukan persiapan perjalanan menuju Ruteng Manggarai Flores. Teman-teman sampai malam masih mencari tiket karena tiket biayanya sangat tinggi, dan kami mencoba berbagai cara melalui Jakarta, Denpasar, Denpasar Labuan Bajo. Ternyata tidak ada penerbangan pada esok harinya. Lalu mencari lagi dari Jakarta Kupang Labuan Bajo, juga tidak ada. Dari Kupang ke Labuan Bajo tidak ada. Lalu setelah dipertimbangkan mencari kemungkinan yang paling minim resikonya atau peluang paling besar untuk cepat sampai, maka kami sepakat memilih dengan teman-teman, istri dan keluarga semua, mengambil jalur Jakarta Kupang Labuan Bajo. Dan keesokan harinya kami deal soal tiket pesawat dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta saya dengan salah satu maskapai penerbangan yang pada saat ini aktif, pada saat pandemi ini begitu aktif untuk melayani penerbangan itu. Nah, dari Soekarno-Hatta kami menuju Kupang itu di pukul 3 kami udah boarding, cek semuanya. Nah, begitu selesai bagasi semua boarding, tiket yang saya beli itu Jakarta Kupang Labuan Bajo. Dan ternyata pada saat itu diberitakan bahwa tidak ada penerbangan dari Kupang ke Labuan Bajo. Lalu saya panik, gimana ini caranya? Nah, itu bisa dibatalkan. Tapi resiko pembatalan itu, yang pertama, pembatalan itu harus dilakukan kepada di mana tempat kita membeli tiket. Dan pembatalan itu, menurut informasi yang saya dapat, dana yang dikembalikan cukup lama dan kemungkinan akan lebih kecil dari nilai yang kita bayar. Lalu untuk tidak membuang waktu, saya memutuskan untuk terus melakukan penerbangan dari Jakarta Kupang. Dan akhirnya flight sampai di Kupang dari Soekarno-Hatta itu jam 7.30, kurang lebih jam 7.30. Lalu saya transit mau menuju Labuan Bajo. Ternyata setelah saya cari informasi, bertanya kepada petugas, ternyata tidak ada penerbangan ke Labuan Bajo. Yang ada itu ke Soa, Jawa. Lalu saya memutuskan untuk tetap terbang ke Soa. Walaupun saya tidak tahu situasi di Soa atau bagaimana kondisi nanti saat mendarat. Untuk mempercepat informasi dan mempercepat perjalanan saya berusaha mencari informasi kepada teman-teman yang ada di Flores dan yang pernah berpengalaman terbang ke Soa. Dan akhirnya saya mendapat informasi bahwa nanti sampai di Soa itu kamu tinggal cari travel atau mobil sewaan. Dan akhirnya kurang lebih pukul 8 atau setengah 9 saya terbang dari Kupang dengan wings menuju Soa. Sampai di Soa, sebuah bandara kecil, nampak sepi dan seperti tak berpenghuni. Saya cemas, ini bagaimana ini bisa sampai. Nah, lalu kami mendarat di Soa dengan mulus, walaupun agak gemetaran karena pesawat kecil yang saya tumpangin ini lumayan juga goyangannya itu. Jadi bagi orang yang belum berpengalaman bisa menjerit. Nah, di Soa setelah pengecekan terakhir dan harus keluar dari ruang tunggu, tim kesehatan di Soa sudah menunggu untuk mengecek ke data perjalanan saya. Saya menunjukkan data vaksin saya yang ada di Peduli Lindungi aplikasi. Lalu saya juga menyerahkan hasil PCR dan mengisi buku tamu. Dari Soa dengan beberapa orang yang saya kenal, kami menuju Ruteng dengan membayar travel itu. Dari Soa
kita melewati Kabupaten Bajawa, Nagakeo, terus Manggarai Timur, terus masuk Manggarai, yaitu ibu kotanya Ruteng. Dan pada hari itu saya sampai di Ruteng itu hari Sabtu. Namun jenazah ibu saya itu sudah menuju ke tempat di mana dia akan dimakamkan, yaitu di kampung orang tua saya, sekitar 25 km dari Ruteng, yaitu di Kampung Kubu, Kecamatan Ciba, Pagal. Dan dari situ saya melanjutkan perjalanan bersama paman saya yang sudah menunggu saya menuju ke Kubu, Pagal. Kondisi di Kubu Pagal, saya sampai itu sekitar jam 3 sore, jam 4 sore. Jenazah ibu saya masih disemayamkan di rumah duka, dan saya datang dengan kondisi sudah tidak bisa bersedih atau menangisi lagi. Saya merasa tenaga saya sudah habis di perjalanan. Yang ada hanya ucapan syukur bahwa saya sampai dengan selamat dan bisa bertemu terakhir dengan wajah atau badan ibu saya. Setelah saya sampai, para tetua adat, para orang tua sudah menyelesaikan prosesi adatnya, dan tidak lama kemudian saya diberi kesempatan untuk bicara. Namun saya juga tidak mampu untuk berbicara banyak. Yang ada adalah ucapan terima kasih dan ucapan syukur bahwa Mama masih menunggu kami, dan keyakinan saya ibu saya sudah berbahagia bersama para kudus di surga. Dan setengah jam kemudian peti jenazah ditutup dan diantar ke peristirahatan terakhir di atas perkampungan di sebuah bukit yang disebut Golokalo, di mana ayah saya dikuburkan. Bukit itu selain menjadi kebun kami, kebun keluarga, juga menjadi tempat pemakaman dan peristirahatan, juga menjadi tempat untuk berekreasi. Dan pilihan tempat itu sudah ditentukan oleh ayah saya sebelum dia meninggal, bahwa kalau saya meninggal, saya harus dikuburkan di sini. Di sekitar situ ada sebuah gua Maria yang dia rancang sendiri dari akar pohon. Situasi pada saat pemakaman sungguh mengharukan. Semua keluarga, handai tolan, adik kakak, sepupu, ponakan, dan cucu semua hadir dan bercerita kebahagiaan. Di sini letak yang agak berbeda dari apa yang saya pikirkan atau saya rasakan, yang sebelumnya datang dengan kesedihan. Yang nampak adalah kebahagiaan. Mengapa kebahagiaan? Karena masing-masing orang punya cerita tersendiri tentang bagaimana ibu saya, atau sering disapa Oma Ice ini, punya peran dalam hidup pribadi lepas pribadi. Salah satunya dia orang yang sangat familiar dan orang yang sangat tegas dalam menyampaikan sesuatu, namun juga tidak terlepas banyak candaan di dalamnya. Dan ibu saya juga punya sifat yang sangat merindukan kebersamaan dalam suatu perjumpaan, dan dia ingin hadir dalam setiap kebahagiaan atau kegembiraan itu. Di pemakaman kami berdoa dipimpin oleh saudara Pastor Vitalis Iburdin SPD, yang juga menjadi bagian dari keluarga yang dianggap anak oleh ibu saya, karena sebelumnya mereka pernah berbagi kebahagiaan atas ulang tahun sang imam. Nah, bagaimana dia sampai ke pemakaman, semua orang tahu. Dia sudah menceritakan proses yang akan terjadi pada dirinya. Wallahu alam kalau memang itu terjadi. Semuanya saya bisa dengar dari kesaksian-kesaksian dari sahabat dan kenalan, juga anak-anak yang sering berkumpul dengan beliau. Jadi selamat jalan Oma Ice,
selamat berbahagia di surga. Doa kami selalu menyertai. Nah, dalam perjalanan ini situasinya tidak mudah. Protokol kesehatan ketat saya jalankan dalam proses ini. Namun karena satu dan lain hal, ada kondisi di Ruteng juga sangat dingin. Saat itu sekitar 12 derajat. Dan saya sudah mulai flu atau di Ruteng itu biasa, flu itu biasa sebenarnya. Namun dalam kondisi COVID seperti ini, semuanya menjadi luar biasa. Dan itu saya coba bertahan dalam dinginnya kota Ruteng, mengikuti semua acara bersama keluarga. Dan pada akhirnya saya ke Labuan Bajo untuk mempersiapkan perjalanan pulang. Seperti pada saat kedatangan, saya juga harus mempersiapkan surat perjalanan berupa PCR. Tanggal 17 saya ke Labuan Bajo pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tanggal 18 saya memberanikan diri untuk melakukan PCR di salah satu rumah sakit swasta di Labuan Bajo, di mana harga PCR waktu itu cukup mahal. Saya waktu sekitar 1,7. Ya, 1,7. Lalu hasilnya 3 hari. Dan untuk mendapatkan hasil itu saya mengisi waktu-waktu luang itu dengan bertemu teman, sahabat, semua berkongko. Nah, kebetulan saya masa remaja saya SMA dihabiskan di Labuan Bajo, yaitu di Ignatius Loyola, sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman yang masih menetap atau berdomisili di Labuan Bajo, juga teman-teman yang sudah menjadi imam. Dan menjelang hari penerimaan itu, sore hari di tanggal 23, saya mendapatkan dokumen dari rumah sakit tersebut dan menyatakan bahwa saya terpapar COVID-19. Lalu saya mengirim dokumen itu pertama kepada istri saya, dan dia juga sangat kaget, kenapa sampai begitu, berarti kamu tidak menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah disepakati. Dengan berbagai kondisi kepanikan, namun saya merasa biasa-biasa saja, karena keyakinan saya, satu, saya sudah divaksin, dan kalaupun kena, saya tidak terlalu mengalami hal-hal yang sangat ekstrim. Dan demikian yang saya rasakan, saya tidak mengalami hal-hal yang ekstrim, misalnya hilang rasa atau penciuman hilang atau apa, enggak. Hanya memang agak flu. Lalu karena saya menginap di adik bapak saya yang paling bungsu, mantan tentara, dan mereka sudah berumur, saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah adik saya, atau biasa disebut Kesa saya, sudah itu di samping bandara, belakang bandara. Oke, di rumah adik saya atau Kesa saya, Bapak Dani, atau ya biasa dikenal dengan Bapak Dani atau Mama Dani, di samping bandara, saya menjalani protokol kesehatan dengan memakai masker, terus menggunakan, mereka memberikan satu kamar buat saya. Namun ada hal yang menarik yang saya lihat, bahwa mereka dengan tulus menerima dan mendampingi saya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, kami makan bersama, namun tetap jaga jarak. Selain makan bersama, mereka juga mempersiapkan yang dulu dipersiapkan juga, yang pernah disarankan oleh Pak Jokowi, itu jamu empon-empon itu. Nah, jamu itu di mana-mana bahan bakunya ada, dan di Labuan Bajo juga banyak. Nah, adik saya dan suaminya mempersiapkan itu. Untuk empon-empon itu, waktu itu kami mempersiapkan yang pertama jahe, kencur, serai, lalu kayu manis, lalu
gula merah. Nah itu semua digodok. Tahap pertama itu digodok dengan bongkahan, setelah dibersihkan digodok lalu dicampur gula merah. Nah apa yang terjadi? Saya mengkonsumsi itu setiap hari. Dan akhirnya teman-teman, kenalan dan saudara yang datang berkunjung pun sama-sama mengkonsumsi hasil godokan empon-empon itu. Dan luar biasa, kami sangat bahagia bercanda dan bercerita dengan setiap hari mengkonsumsi 3 kali sehari jamu yang dibuat itu. Lalu ada momen yang paling indah bahwa Bapak Dani mempersiapkan bebek untuk dipanggang, ikan, dan saya bercengkrama langsung dengan mereka, ngobrol santai dengan senang hati dan dengan gembira. Dan mereka nggak mau atau tidak suka kalau saya menyendiri. Ini harus bersama terus, bersama. Sampailah pada tahap di mana saya disarankan beberapa hal. Misalnya, besok pagi kakak harus bangun pagi dan berjemur. Nah, berjemur di Labuan Bajo itu kan panas terik. Tubuh saya biasanya atau badan saya biasanya kurang fit atau kaku. Nah, hari pertama saya disuruh berjemur. Saya buka baju, berjemur, membelakangi matahari dengan punggung, dan saya rasa kok ada reaksi yang positif, di mana saya bisa menggerakkan leher saya dan sekali muter langsung berbunyi krak krak. Wah, ini suatu yang menarik bagi saya dan sangat bermanfaat. Lalu saya melakukan senam-senam kecil. Pada saat saya senam-senam kecil, rongga dada saya terbuka dan seolah-olah ada tambahan energi. Jadi power saya bertambah. Nah, badan saya mulai berkeringat dan basah. Nah, dan itu saya lakukan terus setiap hari, setiap pagi. Nah, apakah saya lakukan itu sendiri? Tidak. Semua isi rumah itu terlibat langsung. Dan mereka sangat mengapresiasi apa yang saya lakukan dan apa yang mereka harapkan. Itu terwujud. Di mana beberapa hari kemudian suara saya atau dari pilek itu mulai hilang. Terus saya mesti mulai berolahraga agak berat sedikit, memutarkan badan, meluruskan, dan lain-lain. Nah, dalam proses pemulihan itu, saya merasa bahwa sederhana sekali polanya. Untuk meyakinkan itu, saya juga mengkonsumsi beberapa vitamin yang disuplai, juga madu, saya juga mengkonsumsi itu, dan istirahat, saya tidur. Jadi kalau saya sudah pagi bangun, minum empon-empon, 1 jam kemudian kami makan bersama. Lalu setelah makan bersama, berjemur di jam 11-an atau jam 12, saya sudah dipersiapkan air hangat untuk mandi. Nah, setelah mandi itu bawaannya ngantuk, lalu saya tidur. Di sore hari pun saya mulai dengan bangun dengan mengkonsumsi jamu empon-empon yang seperti yang direkomendasikan Pak Jokowi itu. Nah, keyakinan akhirnya timbul dan ada satu kebiasaan baru bahwa saudara-saudara dan teman-teman sahabat itu mengkonsumsi jamu itu menggantikan minum teh atau kopi sore. Nah, dari situ merasa yakin di hari kelima, saya kira kita harus PCR. Lalu saya bicara dengan Bapak Dani dan Mama Dani, mereka sepakat, oke, kita PCR. Dan pada saat itu beberapa hari sebelumnya terjadi kegaduhan soal PCR, tidak PCR untuk flight dari Labuan Bajo, ataukah hanya pakai antigen. Terjadi polemik. Polemik itu cukup kencang. Dan polemik itu membuahkan hasil yang positif bahwa pada saat itu harga PCR diturunkan dari rata-rata 1,7 menjadi 525. Dan itu oleh salah satu apotik yang berhubungan langsung dengan rumah sakit yang ada di Badung. Dan beberapa yang cukup mahal dari rumah sakit tertentu itu akhirnya hilang. Tidak ada kabar beritanya lagi.
Nah, ini suatu hal yang positif dari persoalan persyaratan perjalanan masa pandemi di Labuan Bajo. Dan akhirnya saya melakukan PCR dan diinformasikan bahwa akan terima pada hari ketiga. Dan proses pendaftaran manual dan online, via WA dan online. Via WA dan manual datangin langsung. Merasa yakin bahwa saya tidak mengalami apa-apa, dan dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, support doa, dan empon-empon, terus vitamin yang diberikan, saya merasa yakin bahwa saya sehat. Namun saya tetap membatasi diri untuk tidak terlalu berhubungan atau berkumpul dan harus menjaga jarak dengan orang lain. Saya tetap melakukan menanti hasil PCR yang akan dikirim dari salah satu apotik yang menjembatani pemeriksaan lab PCR. Saya sering bertanya setiap hari dengan kode emotion lewat WA, kok belum ada gitu. Lalu pada malam hari muncul hasil PCR, dan dalam hasil pemeriksaan itu saya dinyatakan negatif COVID-19. Dari situ saya merasa lega, bersyukur, namun tidak melupakan bahwa apa yang saya lakukan atau kami lakukan untuk menjawabi proses yang kemarin itu sebenarnya hal yang mudah dan lumrah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak perlu panik, bergembiralah bersama teman, sahabat dan keluarga untuk mencapai hasil yang maksimal seperti yang saya dapatkan. Teman-teman, demikian tadi duka dan perjalanan saya selama masa pandemi. Mulai dari awal saya datang mempersiapkan diri dari Jakarta sampai menghadiri pemakaman ibu saya, dan sampai pada saat saya juga terpapar COVID-19 dan bagaimana upaya mengatasinya, lalu bagaimana peran teman, sahabat dan keluarga dalam duka dan kecemasan saya selama masa pandemi COVID-19. Saya tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kumpulan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga teman-teman juga bisa mengambil makna dari perjalanan duka saya selama masa pandemi ini, dan tetap semangat karena kita akan mendengarkan lanjutan dari cerita saya tentang indahnya Labuan Bajo. Bye-bye. Nampak bening sejuk lembut, kau pandang para abdimu berdoa. Oh Bunda, penolong abadi, Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu
waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. kemudian pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. dalam darah dan lambung air lambung Kristus kami mempersembahkan seluruh umat dan kesayanganmu yang berada di tempat ini, agar diberikan kesehatan jiwa dan badan, rezeki secukupnya, serta kebahagiaan dalam menjalani hidup ini, dan terus bersaksi atas namamu. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, darah Kristus, kuduskanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan Daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang jahat. bebaskanlah kami, Di waktu ajal, selamatkanlah kami, agar bersama para kudus kami memuji dan memuliakanmu untuk selama-lamanya. amin. Kau dalam kuasa dan kehendak Roh Kudus, orang tua kami David dan Mice bersemayam di tempat ini. Kami mohon, kuatkanlah kami dan penuhilah kami dan kuasa Roh-Mu. Jauhkanlah kami dari semua tipu daya setan dan gangguan sesama. Bimbinglah kami dengan kekuatan Roh Kudus. Bebaskanlah kami dengan darah dan air lambung Kristus untuk menyembuhkan kami semuanya dari semua jenis penyakit, semua penipuan, semua pelanggaran, dan kuduskanlah kami sebagai baik-Mu yang suci. Demi kemuliaan namamu hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Nenek C dan Opa Engas, ini anak-anak dan cucu-cucumu ada di sini. Mereka sekarang sedang menghadapi kesulitan besar dalam pandemi ini. Bimbinglah mereka, kuatkanlah mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Buatlah mereka semakin cerdas, semakin bersaudara dalam Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, pegang tangan. dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hati kudus Yesus, Kasihanlah kami, hati kudus Yesus, kasihanlah kami, hati kudus Yesus. kasihanlah kami, Terpujilah Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Santo Yosef. sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Kudusan